ini apalagi sekarang itu ya terkait dengan digitalisasi sudah anak-anak maupun guru-guru kuasai, berarti kita sebagai guru harus mengembangkan potensi itu. Kita bukan seperti yang dulu lagi yang terpaut dengan apa yang sudah ada, tapi sekarang kita dituntut untuk mengembangkan potensi-potensi kita dari diri kita sendiri. Bisa kita lakukan dari kita mencari Google, dari informasi-informasi, gugus ya, pertemuan gugus itu bisa juga sebagai pengembangan potensi diri. Di mana dalam refleksi ini apa yang dimaksud dengan refleksi itu adalah struktur untuk mengembangkan diri yang kreatif dan kreatif. Karena kita dituntut ya diri yang kreatif, bukan hanya diri yang hidup manis. Nah, tentu dengan pengembangan kita mengembangkan skill sesuai dengan kemampuan kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak itu. Yang ini saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu di sini bahwa refleksi ini tentu kita sebagai guru harus tahu kekurangan dan kelebihan kita juga ya, kekurangan dari masing-masing juga anak-anak kita harus kita evaluasi. Baik kita evaluasi diri sendiri maupun kita evaluasi pemerintah. Saya juga selaku kepala sekolah tentu akan dinilai oleh pengawas. Nah, ini guru akan dinilai oleh pengawas. Maka di dalam pembelajaran selama 1 semester ya setelah pengawasan itu ada refleksinya, itu ada evaluasi baik itu dari masing-masing guru kelas maupun kita sebagai kepala sekolah harus memberikan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang kegiatan kita selama ini. Tentu saja ini ada masukan dari guru semuanya, jangan takut lah gitu ya. Ruang lingkup daripada refleksi itu yaitu potensi kemampuan pedagogik. Potensi kemampuan pedagogik harus dikembangkan, profesionalisme guru harus ada, ya. Yang ketiga juga harus sosialnya juga harus ada di sana. Nah, yang keempat itu potensi kepembelajaran. Di mana kompetensi pedagogik yang pertama, kompetensi pedagogiknya bagaimana guru mengelola, ya, bagaimana guru mengelola pembelajaran kepada anak kita yang sudah dituangkan di dalam program itu. Di situ guru harus mampu mengelola pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga anak kita di dalam belajar merasa senang, merasa nyaman, merasa hidup kelas itu. Supaya kan kira-kira kadang-kadang kalau saya lihat anak-anak bosan juga ya. Nah, bosan mungkin dari sekian yang kita sudah programkan itu ada yang tidak menyentuh kadang-kadang, karena kalau saya lihat ya tidak sesuai kadang-kadang keinginan anak dengan apa yang kita sudah susun kegiatannya. Karena anak-anak sekarang itu lebih cenderung dia mau melihat langsung daripada kegiatan. Seringkali saya sampaikan kepada ibu dan ibu sekali bahwa refleksi itu artinya kegiatan itu harus dilakukan dengan masing-masing sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak mungkin anak yang satu dengan anak ini sama kebutuhannya, mereka selalu berbeda. Jadi disitulah guru harus mengembangkan beberapa potensi yang ada dalam diri masing-masing. Kalau misalnya si guru ini tidak mampu dalam hal ini, jangan membatanya, jangan diam. Karena anak-anak kita sekarang ini kritis gitu ya, kritis. Jadi profesional, artinya profesional ini penguasaan materi itu harus dikuasai oleh guru. Jangan sampai guru hari ini mengajar tapi dia tidak siap dengan programnya, tidak siap dengan anak-anak apa yang dibutuhkan hari itu, apa yang dibutuhkan oleh anak. Guru tidak siap
macam. Terus terang ada ibu-ibu ya, kadang-kadang pagi itu ibu keliling sana kemari fotokopi. Padahal seringkali saya sampaikan di saat rapat, guru harus siap. Misalnya hari ini pembelajarannya ini, tentu dari kemarinnya ibu guru harus siap dengan program-programnya, dengan alat-alatnya semuanya, sehingga begitu anak masuk sekolah, ya, masuk lokasi area sekolahnya, ibu guru sudah siap di depan sana untuk menyambut. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Jangan sampai guru itu memegang HP di saat dia masuk di dalam area sekolah. Ini yang saya tekankan, apalagi di dalam kegiatan bermain atau pembelajaran. Jangan sampai ada guru yang seperti itu. Nah, silakan HP disisihkan dulu selama kegiatan pembelajaran dimulai supaya tidak fokus anak itu tidak hilang ya. Kepribadian, gimana kepribadian ini tentu guru akan dicontoh di sana. Bagaimana guru daripada sikapnya, perilakunya, semuanya itu akan dicontoh oleh. Nah, bagaimana langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi? Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi ini antara lain yang pertama itu identifikasi masalah apa yang dihadapi oleh masing-masing guru. Itu satu ibu kelasnya lebih mengetahui ya, identifikasi dulu masalahnya apa, baru setelah diidentifikasi baru langsung menuju ke deskripsikan apa persoalannya, apa masalahnya. Di situ harus guru juga pandai ya, mendeskripsikan masalah yang ada di dalam kelas masing-masing. Nah, baru setelah dideskripsikan, dianalisis. Setiap masalah yang ada itu dianalisis. Guru menganalisis proses pembelajarannya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, itu guru harus menganalisis. Ya, jadi saya katakan, jangan selalu anak itu berada di dalam kelas. Yang sekarang ini anak tidak bisa kayak dulu. Dia kayak tidak seperti itu. Coba sih dilihat ya. Kalau dia bosan, pasti dia kemana-mana untuk lari. Kalau dia sudah bosan, tetapi kalau gurunya pandai menguasai kelas, maka anaknya juga akan adem, artinya berinteraksi, interaktif ya, tidak kesana kemari. Jadi kadang-kadang juga kemauan anak seperti contoh di kelas B3 ya, dari 3 apa yang bisa ibu evaluasi dan juga kemampuannya seperti apa ya, pasti di sana juga ada kepribadiannya seperti apa. Baik itu dia pergaulan yang sama temannya, baik dia dalam menerima topik pembelajaran seperti apa, tentu yang lebih mengetahui itu adalah guru kelas. Baru yang terakhir itu adalah monitoring. Monitoring ini bisa dilakukan setelah mungkin dari kejadian-kejadian yang yang terjadi, yang masalah-masalah yang terjadi, bisa ibu monitoring, artinya mengevaluasi apakah dengan penelitian cara ini bisa berkembang atau bagaimana. Itu ya guru-guru yang udah tahu. Kenapa refleksi ini perlu dilakukan, Bu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mengapa refleksi itu bisa, mengapa harus dilakukan? Supaya apa? Supaya menjadi lebih bagus, baik. Supaya tahu kesalahan kita, kelemahan kita, makanya kita refleksi. Apalagi mungkin yang lain bisa menjawab.
Kenapa refleksi ini dilakukan? Tentu seperti yang tadi Ibu katakan tadi ya, untuk mengetahui diri kita sebagaimana berhasil. Kalau kita tidak merefleksi diri kita, berarti kita tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Nah, tentu itu membutuhkan refleksi, mengevaluasi diri kita. Saya selaku kepala sekolah juga mengevaluasi keberhasilan. Nah, tentu juga guru juga harus mengevaluasi dirinya masing-masing. Nah, karena guru tidak akan duduk manis di tempatnya, ya, karena anak-anak ini super aktif, ya. Jangan sampai anaknya kelahir dibiarkan, dicontoh. Artinya dicontoh tidak segera menangani, tidak segera menangani anak itu. Ketika anak itu bermasalah, tentu refleksinya guru itu seperti apa, bagaimana cara mengatasi. Nah, jangan biarkan hanya dengan suara saja. Nah, itu yang maksud saya, itu yang perlu saya kasih tahu juga, informasikan kepada ibu guru. Karena tadi saya melihat di saat saya jalan, nah, jangan mengira saya itu tidak menilai guru, ya. Saya jalan ke sana dari ujung sini sampai ujung sana itu akan ada catatan. Ada catatan yang saya punya. Makanya kenapa saya sampaikan di sini, tentu melalui rapat inilah kita selesaikan suatu persoalan itu supaya tidak terjadi. Terang ya, ibu-ibu, keinginan saya ya, keinginan saya dari kedatangan kita guru, dari kedatangan guru di pintu gerbang itu kan saya sudah menugaskan guru piket. Guru piket ini bukan hanya sekadar menunggu di saat kedatangan. Apa dampak yang dirasakan dari refleksi dan pengembangan diri? Nah, yang pertama, satu, peningkatan kualitas pembelajaran. Itu saya merasakan ibu guru sendiri yang dengan anak-anak, ya. Yang kedua, murid lebih aktif, kritis, dan termotivasi. Kalau misalnya di dalam pembelajaran itu murid yang pasti yang kritis itu dengan melihat dengan apa yang disampaikan gurunya dan mendengarkan, itu secara spontanitas anak itu akan lebih mengetahui. Yang ketiga, guru lebih percaya diri dan profesional. Nah, jadi setelah ada refleksinya, jadi ada catatan-catatan yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Tentu kita akan kembangkan ke depannya seperti apa, itu akan ada pada diri kita masing-masing. Dan yang keempat, kolaborasi yang lebih baik dengan atas jawab. Nah, kolaborasi ini yang perlu saya sampaikan juga di siang hari ini, Bu Guru. Jadi jangan ada yang berkelompok-kelompok. Ayo seperti dulu lagi. Punya kita dulu kan tidak ada yang terpisah, kita semuanya, Bu, ya. Semuanya bergabung jadi satu. Nah, ketika anak sudah pulang, disitulah kita rembuk jadi satu, kita bahas program. Kita bahas program, tidak ada guru yang tidur, tidak ada guru yang di situ. Kalau sudah program kita sudah selesaikan apa kegiatan kita besok pagi, di situ ya, di saat kita rembuk bareng, kita kumpul bareng itu tercipta suatu kegiatan yang menghasilkan pembelajaran, misalnya untuk apa yang kita bahas hari ini, tentu melalui kumpul kita bareng sama guru-guru itu bisa kita berkolaborasi, berinteraksi, ya, tanya jawab teman-teman apa yang tidak bisa kita ketahui, kita sampaikan. Jangan malu, Bu Guru, ya. Nah, mungkin untuk membangun guru yang profesional. Guru yang profesional itu tentu menguasai segala hal, ya, yang bisa menjadi contoh, yang bisa guru yang kreatif, guru yang positif, guru yang pribadian, tentu ada di dalamnya, ya, tentu ada di dalamnya. Nah, demikian mungkin menjadi guru yang hebat itu tentu kita melalui beberapa proses. Tidak mungkin begitu kita ingin jadi ini simsalabim, nggak bisa. Tentu kita melalui pembelajaran yang banyak menjadi guru yang berhasil dan sukses itu.
Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita di siang hari ini terkait dengan refleksi guru, ibu guru semuanya seperti merasakan, lebih mengetahui apa sih yang harus saya lakukan ke depannya, bagaimana dan apa rencana ataupun program yang dibutuhkan anak. Tentu nanti kita bareng-bareng kita lakukan bersama-sama untuk demi kemajuan sekolah kita, gitu ya. Yang punya skill yang untuk potensi ini juga digitalisasi ini tentu akan membimbing teman-teman yang lain. Ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan dari ibu-ibu guru semuanya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.